Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halikun wa ba'd. Tibtum wa taba masyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam atau maghrib ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya seharusnya di sini ada 1 jam ya, 1 jam ya, karena beliau adalah teman saya, sama-sama mengambil S3 ya di Asafia. Jadi beliau izin menjawab saya, Ustaz bisa nggak malam Senin ya, malam Senin di Al-Mutakin ya, insyaallah ya bisa ya. Kebetulan saya juga ada jadwal di sini. Ramadan itu saya tanggal 29, 30, 31 ya kalau nggak salah ya, 3 hari untuk tarawih, dan Idul Fitri pun saya di sini kalau nggak salah ya. Terjadwalnya sudah, jadi masjid-masjid yang lain kalau ada ini sudah saya plot gitu. Ini saya sudah di Al-Mutakin ya. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya pada malam kali ini saya berusaha ingin mengingatkan saya pribadi dan bapak-bapak sekalian ya, berkaitan dengan bahwa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang memang jauh daripada nilai ideal ya yang semestinya harus kita lakukan ya. Ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah mingguan, bulanan atau prodik yang tahunan seperti Ramadan ya, terkadang kita tidak sampai kepada target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan itu ya. Target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah tertentu ya. Dari sholat 5 waktu ya, dari puasa kita, dari zakat kita ya. Maksudnya bagaimana? Contoh kecil, kita melakukan sholat. Apa target daripada sholat? Salah satu target daripada sholat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Target Allah Subhanahu wa taala dari anugerah berbentuk sholat adalah jauhnya kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keji, perbuatan keji maupun yang mungkar. Coba kita melihat bagaimana sosial masyarakat kita pada zaman kita ya. Kita tidak jauh-jauh kepada zaman sebelumnya, tentu saja ada ya. Tapi pada zaman kita ini sosial masyarakat kita lebih lagi, apalagi kita mendekati akhir zaman ini, fitnah semakin banyak ya. Contoh saja bagaimana kita sholat 5 waktu ya di dalam masjid. Lalu ketika selesai sholat 5 waktu keluar dari masjid, apakah nilai sholat itu bisa terbawa di luar masjid? Ini jadi pertanyaan ya. Ternyata sangat sedikit, saya katakan sangat sedikit orang yang bisa membawa nilai-nilai sholat itu ya dalam kehidupan selain di luar sholat dia ya. Ya di luar, makanya wajar maksudnya kalau misalnya ada dia pergi masuk ke dalam masjid, keluar masjid, di luar masjid dia melakukan dosa lagi ya, melakukan kemaksiatan lagi ya. Atau mungkin kalau masjidnya di DPR mungkin ya, ya dia masuk masjid, keluar masjid, ternyata pulang dari masjid ada
dolar, ya. Amplop gitu, diambil sama dia, ya, korupsi dan lain-lainnya. Nah ini letaknya di mana? Padahal dia sholat 5 waktu, dia sholat di masjid, ya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu fungsinya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ibarat kita punya, anggaplah pisau, air ini ya, contoh kecil saja, ya. Air ini untuk diminum adalah untuk menghilangkan dahaga kita, ya. Tapi bayangkan kalau habis minum tidak hilang-hilang dahaganya, berarti kan fungsi air tersebut tidak terpenuhi. Kita mempunyai, anggaplah di rumah pisau, ya. Pisau ini untuk memotong daging dan lain-lainnya, bawang dan lainnya. Tapi ternyata pisau tersebut tidak bisa memotong daging, tidak memotong bawang, padahal dia pisau, ya. Fungsinya untuk memotong, ya. Berarti yang salah apa? Apakah pisaunya atau orangnya? Ini menjadi pertanyaan. Begitu juga sholat, ya. Berarti kan kalau pisau dinamakan pisau, dia bisa memotong daging. Berarti kan harus pisaunya itu harus diasah, ya. Kenapa tidak bisa memotong daging? Karena tidak tajam, ya. Begitu juga sholat. Kenapa sholat tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Berarti ada yang salah daripada penggunaan sholat itu sendiri, ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Beruntunglah orang yang beriman yang sholatnya itu dia secara apa? Khusyuk, ya. Kok di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bukan fi sholatihim saja, ya, tetapi ada embel-embel khashi'un, sholat secara khusyuk, ya. Inilah dinamakan kalau pisau, ya, untuk bisa memotong daging, pisau yang tajam, bukan hanya pisau saja. Berarti sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, sholat yang dilakukan secara khusyuk, ya. Makanya ini menjadi gambaran kita bagaimana sosial masyarakat kita jauh dari nilai sensitivitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh-jauh kita saja yang hadir di sini, ya. Kita sholat subuh di masjid, zuhur di masjid, asar, maghrib dan isya, ya. Yang ingin saya tanyakan adalah rutinitas ini, ya. Jangan-jangan kita sudah menjadi autopilot semata. Apa itu autopilot? Ya seperti robot, ya. Kalau ditekan nyala, misalnya lampu dicetrekin nyala, ini tidak nyala, ya. Tidak ada nilai ruh di dalamnya, ya. Ini yang menjadi bahaya, ya. Ini menjadi PR saya pribadi dan kita semua, ya. Makanya wajar kita habis sholat tetapi masih stres, gitu kan? Masih banyak pikiran, betul tidak? Lagi sholat mikirin apa? Masalah, ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memaksimalkan, ya. Ini saya baru berbicara satu item saja, sholat, ya, belum yang lainnya, ya. Dapat memaksimalkan fungsi daripada sholat 100%. Kalau ada 200%, 200% itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Apa maksudnya arihna? Dalam bahasa Arab itu arihna roha. Roha itu istirahat, ya, refresh, ya. Kalau bahasa gaul sekarang healing mungkin, ya. Hai Bilal, healingkan kita, anggaplah seperti itu, ya. Fima ma'ana dengan bahasa kita, refreshkan kita, ya. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bisa merefresh tersebut, bisa menghealing tersebut, bisa mengistirahat tersebut? Ternyata kumandangkanlah azan. Maksudnya apa? Sholat itu sendiri, ya. Nah ini siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya fungsi daripada sholat tersebut termaksimalkan, terinfiltrasi kepada pribadi Rasulullah dan para sahabat, ya. Mempunyai sensitivitas yang begitu luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin umat atau sosial masyarakat kita di zaman sekarang bisa memaksimalkan sholat, saya belum mendapati yang bisa 100%. Ya mungkin di antara kita bisa 10% saja, ya.
Anggaplah HP ini ya. HP ini dengan berbagai macam aplikasi begitu banyak, betul tidak? Ya. Kalau HP ini ya diberikan kepada orang yang tidak tepat, maksudnya adalah orang yang tidak berakal, anggaplah orang gila ya. Untuk apa dipergunakan? Ya mungkin untuk melempar orang gitu kan, untuk tidak sebagaimana mestinya ya. Untuk buat ngulek sambal bisa nggak? Bisa ya kan? Tetapi kalau hanya HP dipergunakan untuk ngulek sambal saja, kebermanfaatannya hanya 2% saja ya. Kalau dipergunakan untuk berdakwah via YouTube, via WhatsApp ya, via dan lain-lainnya, untuk pekerjaan-pekerjaan 90% ke atas termaksimalkan fungsi daripada HP ini. Begitu dia sholat ya. Berarti bagaimana cara memaksimalkan sholat itu? Kita mendapatkan fungsi mubazir. Kita misalnya beli iPhone terbaru, iPhone berapa sekarang? Anggaplah iPhone 20 ya. Anggaplah 20 juta, tetapi buat ngulek saja ya, mubazir ya. Mendingan beli ulekan sekalian yang batu ya. Nah begitu ya sholat mubazir, kita sholat 5 waktu tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Bisa dipahami ya. Jadi makanya kita naikkan derajat kita. Bagaimana kita menyikapi ibadah-ibadah yang kita lakukan, minimal sholat saja dulu ya. Nanti akan berefek kepada hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya. Nah kita kembali kepada khusyuk tersebut ya. Nah nilai khusyuk ini sangat luar biasa efeknya dalam kehidupan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasulullah sendiri dan bagi para sahabat itu sendiri ya. Jadi sholat itu bisa termaksimalkan fungsinya, mereka mendapatkan ya faidah daripada sholat tersebut ya. Makanya bayangkan seorang Umar bin Khattab ya, yang notabene keras ya, anggaplah disiplin atau galak ya dalam tanda kutip ya, tegas ya, tapi begitu sensitifnya hati beliau ya ketika berhubungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Dilatih dari mana? Dari Al-Qur'an yang pertama, yang kedua dilatih dari bagaimana mendirikan sholat secara khusyuk tersebut. Ketika dibacakan inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhan engkau itu benar-benar akan terjadi. Bisa dipahami maksudnya? Sesungguhnya azab Allah itu nyata, ada gitu kan. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat ini, pada sebelumnya pernah mendengarkan gitu kan. Tapi ketika mendengarkan ayat ini, begitu sensitifnya Umar bin Khattab, baper kalau bahasa kita sekarang, di bawah perasaan ayat ini, seakan-akan azab ini akan jatuh kepada seorang Umar bin Khattab ya. Padahal ayat ini umum ya, menggambarkan azab Allah di akhirat itu ada ya. Ayat ini untuk siapa? Orang-orang kafir sebenarnya ya. Bukan untuk Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga, tapi karena hatinya sudah terbiasa dengan khusyuk ya, mempunyai sensitivitas begitu luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai sholat itu bisa dipraktekkan, diimplementasikan di luar sholat itu sendiri ya. Apa yang terjadi ketika mendengarkan ayat ini? Langsung pingsan. Siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Karena kenapa? Beranggapan seakan-akan azab ini turun kepada beliau ya. Pusing, ya Allah ampun, ibaratnya kayak ketimpa apa gitu ya. Dan dalam riwayat dikatakan sampai sakit ya. Dan sahabat yang lain sampai menjenguk beliau Umar bin Khattab. Ini sangat luar biasa. Hati seperti apa yang bisa seperti ini gitu kan? Ini adalah didikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan kita di zaman sekarang, tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bisa nggak kita seperti Umar bin Khattab? Saya katakan bisa ya, tapi berproses. Tapi saya katakan sulit ya. Berprosesnya bagaimana? Bagaimana kita menumbuhkan hati kita agar sensitif kepada Allah, sensitif dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kekhusyuan itu sendiri, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana trik-trik agar kita khusyuk, ya Rasulullah. Jadi khusyuk ini lebih kepada ihsan, ya. Apa kata Rasulullah tentang ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Bersembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita dapat melihat Allah, ya. Kalau kita tidak dapat melihat Allah, maka saksikanlah Allah melihat kita. Ini pintu kita untuk bisa khusyuk, ya, saya katakan. Ilustrasinya bagaimana, ya? Kalau kita misalnya sholat, ya, di samping kita ada orang yang kita segani, ya, guru kita, mertua kita mungkin, ya, siapa lagi, para pejabat atau orang guru kita, dosen kita dan lain-lainnya. Tentunya kita ingin sholat kita dilihat agar bagus, ya. Bagaimana kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, ya? Kalau manusia saja kita ingin dilihat oleh manusia, kita terus harus ingin dilihat selalu baik. Bagaimana kalau kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu baik? Ini adalah konsep ihsan itu sendiri. Masuk ke dalam khusyuk di situ, ya. Makanya dengan khusyuk tersebut itu sholat itu bisa termaksimalkan begitu luar biasa, bisa mencegah seorang hamba dari melakukan kemaksiatan tertentu. Dia mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Yang dimaksud oleh Rasulullah, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, ya. Di zaman sekarang orang pengen healing itu kemana? Puncak, kayak kemana lagi, ya. Padahal Rasulullah kalau pengen healing kemana? Ke masjid, ya, sholat, ya. Ya, bahkan ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat di peristiwa Bi'ru Ma'unah dan Yaumur Roji'ah, ya. Seorang sahabat ini dia ketangkap, dia hafal Quran, ya, dia ingin berdakwah di suatu kaum tertentu. Ya, ini saya ingin berbicara tentang bagaimana beliau bisa memaksimalkan sholat tersebut, ya. Sholat itu bisa menjadi anugerah. Kalau bahasa fikih, sholat itu apa? Wajib yang 5 waktu. Tapi kalau bahasa kita sebagai di luar bahasa fikih, sholat itu adalah anugerah kepada kita, reward kepada kita, ya. Nah, seorang sahabat ini ketika ketangkap, tentunya semuanya dibunuh, ya. Dia tahu dia akan dibunuh, ya. Apa yang dia lakukan? Dia sholat banyak-banyak, ya. Ya karena apa? Disitulah dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya apa? Sholatnya lama, ya. Biasanya apa? Sholatnya lama. Nah, ketika di penghujung dia akan mendapatkan, akan dipenggal atau apa oleh kafir Quraisy, ya. Dia agak tidak lama, ya. Agar apa? Agar hilang anggapan dia sholat lama-lama karena takut akan kematian, ya. Padahal sholat itu dia menenangkan dia, ya. Jadi bayangkan ini sahabat, ya. Sahabat yang di luar 10 sahabat yang senior, ya, yang luar biasa, grade-nya juga luar biasa. Ada berapa kan sahabat itu kan? Ada grade yang disering Rasulullah, grade B, grade C, dan tapi semuanya luar biasa, ya. Ada lagi sahabat yang dia ketika melakukan hirasatul lail. Apa itu hirasatul lail? Dalam peperangan tertentu, ya, Rasulullah terkadang mengutus menyuruh para sahabat untuk jaga malam, ya. Jaga malamnya itu biasanya 2 orang ganti-gantian atau berapa orang lah, ya. Nah, akhirnya ada 2 orang ini. 2 orang ini, satu dia bertanya kepada temannya, sahabat yang lainnya, kamu mau dari habis isya sampai tengah malam atau dari tengah malam sampai subuh, ya? Saya dari tengah malam aja sampai subuh, berarti kan setengah-setengah, kan? Nah, ada salah satu sahabat dari antara 2 orang ini, ya. Jadi ada musuh ternyata dari luar, dia sedang sholat, ya. Nah, ternyata dipanah dia, ya. Ketika dipanah, ya, dia, ya pasti kan kalau dipanah sakit, berdarah, ya. Tapi dia tidak mau membatalkan sholatnya, ya. Nanti saya akan beritahu kenapa dia tidak mau membatalkan sholatnya. Terus dipanah lagi, tetap dia ruku, dia melanjutkan aktivitas sholat itu, ya. Sampai akhirnya, ya,
ketika sudah salam ternyata panah sudah ada berapa gitu kan, dia itu pun sudah akan meninggal, akan mati syahid gitu kan. Dibangunkan baru temannya itu, akhirnya temannya kaget, wah darah banyak ini gimana, itu kenapa nggak dibatalin sholatnya katanya. Apa kata beliau? Saya tadi lagi baca ayat-ayat yang nanggung kalau saya berhenti, lagi enak-enaknya ya, nyaman-nyamannya ya. Jadi bagi orang-orang seperti ini, sahabat seperti ini, Al-Quran itu seperti narkoba. Ya, gimana? Drug itu apa? Apa sih namanya? Candu ya, seperti candu ya. Al-Quran itu seperti candu. Dia fly, dia terbang dengan apa? Al-Quran ini ya. Jadi kalau kita sudah bisa menyelami Al-Quran dan kita candu dengan Al-Quran, saksikanlah Bapak mempunyai sensitivitas yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita baca Al-Quran kayaknya gersang gitu kan, kayaknya gini-gini aja ya, hati-hati, jangan-jangan hati kita jauh daripada sensitivitas ya. Nah akhirnya sahabat tersebut mendapatkan syahidah. Bayangkan alasannya apa? Menikmati Al-Quran, menikmati sholat tersebut ya. Nah ini menjadi suri tauladan kita, Rasulullah, para sahabat ya. Apakah kita sudah menikmati kita membaca Al-Quran? Apakah kita sudah menikmati sholat-sholat kita? Kalau kita melakukan sholat dan kita belum menikmati sholat tersebut, berarti kita termasuk dalam kategori autopilot tadi ya. Apa itu autopilot? Ya robot ya, kayak mesin, dengan mesin ya, jalan kanan kiri gitu kan, dan lain-lainnya, tidak ada nilai rohiyahnya mesin itu ya. Atau kita membaca Al-Quran sekedar membaca Al-Quran saja, tidak ada nilai rohiyahnya ya. Jadi kalau belum ada hal seperti itu, kita latih dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Kalau sudah ada nilai sensitivitas tersebut, kita naikkan lagi. Ya tadi sudah saya gambarkan, mungkin di zaman kita sholat khusyuk tersebut mungkin hanya 5%, 10%. Yang tahu diri kita adalah diri kita masing-masing. Ya, kualitas sholat kita sudah sampai mana? Kualitas membaca Al-Quran kita sudah sampai mana? Kualitas ibadah kita sudah sampai mana? Ya. Jadi ibadah yang sifatnya kita lakukan, praktikum sholat tersebut, baca Al-Quran, harus dibarengi dengan nilai kekhusyuan di dalamnya ya. Ini sangat penting ya, karena mengarah kepada apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat khusyuk tersebut adalah salah satu ciri orang yang beriman secara hakiki ya. Jangan kita merasa pede, Ustaz saya muslim, saya mukmin ya. Sudah sesuai dengan kategori yang Allah kategorikan, mukmin hakiki atau belum kita ya. Mukmin yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seorang mukmin adalah yang sholatnya secara khusyuk ya. Kalau kita misalnya, kita anggaplah kita bisa khusyuk kapan? 1 bulan sekali Ustaz. Ya berarti kan ya ketika khusyuk itu kita mukmin, berarti kan kita belum jauh daripada nilai-nilai dikategorikan keimanan itu sendiri ya. Jadi kita jangan terlalu pede juga gitu kan. Ustaz, saya sudah muslim, mukmin ya. Betul, mukmin adalah keyakinan ya, secara bahasa ya saya katakan. Saya beriman Allah adalah Tuhan saya, Rasulullah adalah Rasul saya, Al-Quran kitab saya. Betul, itu adalah mukmin secara konsep lugawi ya, atau secara bahasa saja. Tetapi konsekuensi daripada keimanan yang hakiki tersebut, apa kata Allah? Ciri yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Jadi mulai sekarang tentunya kita masih ada waktu ya. Untuk menjelang Ramadan kita ada sekitar berapa? 11 atau 12 hari lagi ya. Kita mulai latih ya, bagaimana mengkhusyukkan sholat kita ya. Dari kekhusyuan kita tersebut, kita punya mensensitivitaskan hati kita kepada Allah dalam ibadah kita sehari-hari ya. Apalagi Rasulullah SAW selalu bayangkan, Rasulullah sudah dijamin masuk surga belum? Sudah ya. Makhluk yang paling mulia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat di alam semesta ini, dan jin, malaikat, manusia, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau main hitung-hitungan ya, kalau saya punya Rubicon 10 di rumah ya, anggaplah seperti itu ya. Saya perlu mobil sedan yang harga 100 juta nggak? Nggak perlu saya ya.
atau mungkin harta yang lain gitu. Kadang ya udah banyak Robicon gitu kan, buat mejeng di medsos gitu kan ya. Nah, kalau main akal-akalan, Rasulullah sudah masuk surga, sudah dijanjikan masuk surga, sudah menjadi makhluk yang paling mulia yang pernah ada, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang ya dengan berbagai macam rewardnya, ampunannya, keberkahannya, surganya dan lain-lainnya ya. Kalau main hitung-hitungan masih butuh nggak Rasulullah? Kita main bagaimana logika dulu, masih butuh nggak? Udah nggak butuh lagi sebenarnya ya. Kita kalau main secara logika. Tapi bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tamak terkait apa? Reward Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada bulan suci Ramadan ya. Tidak mau ketinggalan ya. Sekecil apapun akan diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Suri tauladan kita ya. Jadi kita jangan merasa kita sudah paling banyak pahalanya, paling soleh. Gak ada istilah seperti itu ya. Rasulullah menyiapkan bulan Ramadan dari awal masuk bulan Rajab. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, masukkanlah atau berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan maksud daripada doa ini adalah menandakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengkondisikan dirinya untuk memasuki bulan suci Ramadan sejak awal bulan Rajab, 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Rajab terus diulang-ulang. Makanya hadis-hadis tertentu mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa qiyam pada bulan Rajab, ditambah lagi pada bulan Sya'ban. Dalam hadisnya tertentu fi Ma'ana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban seakan-akan 1 bulan penuh atau kurang dikit ya. 1 bulan kurang dikit ya, mungkin 25 hari ya, 23 hari, 24 hari ya. Ini menandakan apa? Persiapan Rasulullah untuk mendapatkan segala reward yang ada pada bulan suci Ramadan ya. Bulan Rajab sudah pemanasan, bulan Sya'ban sudah menuai buah pohon ya. Jadi ditanamnya itu bukan pada awal satu Ramadan Pak ya. Nanamnya itu adalah bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu adalah ya disirami dan lain-lainnya. Jadi bulan Ramadan tinggal metik buahnya. Kalau kita nanamnya pada 1 Ramadan, kalau kita baru mulai nanam, ya kapan metiknya? Ya, belum tentu. Takutnya kita nggak dapat buah Ramadan. Ya, ada di antara kita yang tahu bulan Ramadan, oh besok ternyata taraweh ya. Sibuk dengan apa? Pekerjaannya. Sibuk dengan apa? Bisnisnya. Ya. Sibuk dengan apa? Jalan-jalan duniawi dan lain-lainnya. Dia tidak tahu Ramadan ternyata besok ya. Saya harus sahur Bang. Bisa nggak ditunda Ramadan kata dia? Terkadang orang-orang seperti ini ada, ya. Ya kita alhamdulillah tentunya minimal kalau di antara kita yang sering ke masjid, ya minimal kita tahu ya. Sekarang kita bulan Sya'ban, itu anugerah tersendiri, ya. Tapi bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah ya, sebatas keinsafan kita, sejauh persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, sejauh itu pula lah ya keimanan dan ketakwaan kita, level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba saya ingin kalau saya bertanya mungkin ke Bapak-bapak, siapa yang sudah mempersiapkan bulan Ramadan? Bapak misalnya bulan Ramadan dipersiapkan dari kapan? Saya seminggu sebelum Ramadan. Bapak kapan? 2 minggu sebelum Ramadan saya sudah siap-siap macam-macam. Sebulan. Nah, semakin dia mensiapkan diri ya, semakin nilai kekhusyuan itu lebih dekat kepada dia. Contohnya siapa? Kita jajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal bulan Rajab. Berarti kita dengan Rasulullah begitu jauh ya. Kita tahu Ramadan 1 hari 2 hari menjelang bulan Ramadan ya. Nah ini kita kembali kepada nilai kekhusyuan ya. Saksikanlah semakin dia khusyuk, semakin dia bisa menyelami Al-Quran itu sendiri, menyelami sholat itu sendiri ya. Makanya para mufassirin ya
Para mufassirin mereka mentafsirkan Al-Quran bukan hanya dengan ilmu pengetahuan saja, ya. Itu penting, betul. Tapi harus dengan hati juga mereka. Hati yang khusyuk, ya, dengan keilmuan yang bagus, tafsirnya begitu luar biasa akan mengena kepada kita. Ibarat kalau kita menulis buku atau apa gitu kan, tapi dengan hati kita, ya. Ada keilmuan di situ, bisa menyentuh, ya. Atau pembicaraan tertentu, ya, atau ceramah tertentu, ya. Ketika disampaikan dengan keimanan dan khusyuan dan rasa khusyuk di situ, biasanya mengena kepada hati-hati para audiensnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana beliau dan para sahabat mengkondisikan hati ini agar selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini sangat luar biasa. Belum tadi sholat, ya. Al-Quran pun kalau misalnya Al-Quran ini adalah mukjizat. Saya katakan mukjizat, ya. Jadi mukjizat bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman setelahnya, zaman sekarang, ya. Jadi kita mubazir kalau tidak memaksimalkan potensi mukjizat itu sendiri. Mukjizat itu apa? Hal yang luar biasa, ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, melihat laut terbelah, kita mengamak, ya. Wow, luar biasa, subhanallah, ya. Kalau kita melihat misalnya ada penampakan, anggaplah fenomena alam yang begitu luar biasa, ya, kita mengatakan subhanallah, masya Allah. Padahal mukjizat yang paling besar, yang paling mulia yang pernah ada, apa mukjizat itu? Al-Quran, ya. Terkadang yang salah kita sebagai muslim tidak memaksimalkan kemukjizatan daripada Al-Quran itu sendiri. Tadi sholat kita masuk ke dalam Al-Quran, ya. Jadi ini satu paket, ya. Jadi bagaimana pisau agar bisa sesuai dengan fungsinya, harus tajam, ya. Bagaimana sholat sesuai fungsinya, harus punya kekhusyuan di dalamnya. Bagaimana Al-Quran bisa termaksimalkan kemukjizatan yang ada, ya, dengan khusyuk, ya. Seperti itu, ya. Ini contoh kecil kalau misalnya kita lagi sholat, ya. Sholat itu dimulai dengan apa rukunnya? Niat kali, ya. Niat. Yang kedua apa? Takbir, ya. Secara bahasa memang sholat itu definisinya adalah ritual ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Walaupun rukun pertama adalah niat, ya. Anggaplah ketika kita memulai sholat kita, apa yang kita baca? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa itu artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, ya. Jadi saya ingin menggambarkan kita sebagai seorang muslim itu punya potensi yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita tidak memaksimalkan potensi anugerah itu sendiri, ya. Dari yang sekitar kita saja, sholat dan ini gitu kan. Saya pun pribadi masih PR tentunya, ya. Nah, ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, coba kita berusaha untuk masuk di situ. Maksudnya apa? Allah lebih besar dari apa? Lebih besar dari problematika kita, lebih besar dari COVID-19, lebih besar. Coba ingin saya bertanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak punya masalah siapa? Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak punya, ada. Luar biasa kalau nggak punya masalah, ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu senyum di sini, di rumah masalahnya luar biasa, ya. Di kepalanya luar biasa, cuma nggak cerita aja, ya. Saya hanya menduga-duga. Saya bercerita, apakah di kepala saya tidak ada masalah? Banyak masalah, ya. Setiap manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hidup di dunia ini pasti ada yang namanya masalah. Itu fitrah, ya. Biasa, ya. Tapi apa solusi daripada masalah tersebut? Orang selain kita, selain muslim, ya, stres, ya, dengan masalah yang ada, ya. Gagal capaian tertentu, bunuh diri, ya, padahal remeh-temeh, ya. Nggak bisa tidur, banyak permasalahan. Ketika saya berdakwah misalnya di Jepang, di Eropa, saya mendapati hal seperti ini, ya. Ada orang bule, dia bermualaf gitu kan, datang, dia cerita, saat saya dulu waktu non muslim, ya, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur, ente? Terus tidurnya gimana? Pakai obat tidur. Saya bingung. Ketika itu saya bingung gitu kan. Kita dimanapun bisa.
lagi khutbah Jumat pun itu paling nyenyak-nyenyak nih itu ya. Yang paling nyenyak ya. Itu tidur 10 menit setara 10 jam gitu ya. Padahal topik itu hanya 30 menit. Tapi nyenyaknya luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia seperti itu? Permasalahan dia seperti ini yang saya lihat nggak jauh beda dengan kita, dunia kerja, pendidik, keluarga, ada finansial dan lain-lain. Tapi nggak bisa tidur, bunuh diri dan gitu ya. Makanya healing mereka dengan apa? Healing mereka dengan apa? Siklus kehidupan mereka itu mingguan, bekerja Senin sampai Sabtu, pusing. Hari Ahadnya, hari Minggunya sudah habis uangnya. Mereka gaji kadang mingguan, kadang bulanan ya. Untuk apa? Mabuk-mabukan. Ini makanya nilai kemanusiaan, penciptaan manusia itu sendiri sudah jatuh mendekati hewan itu sendiri ya. Ingin saya katakan, kita manusia, kita muslim ya, kita punya Al-Qur'an, kita punya sholat. Allah memuliakan kita dengan item-item tersebut ya. Bisa lebih mulia daripada siapa? Malaikat itu sendiri ya. Dengan apa? Kuncinya tadi, sensitivitas, kekhusyuan tadi ya. Mereka non-muslim, mereka punya hal-hal seperti ini. Makanya ini anugerah saya katakan ya. Dengan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari problematika saya di kantor. Allah lebih besar dari COVID-19. Allah lebih besar dari, terkadang orang buntu kan, gimana ini kan? Ternyata saya punya Allah. Ternyata Allah lebih besar dari problematika ini, baru takbir saya. Belum kalau Bapak sudah baca surat Al-Fatihah. Syaratnya apa tadi? Khusyuk. Ya kalau Allah Akbar sekedar gitu aja, dia sholatnya masih mikirin masalah dia, aduh utang nih gimana besok datang ditagih gitu kan. Masih dipikirin, jadi sholat gak khusyuk. Jadi setan yang masuk ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya, makanya memang tidak mudah, saya katakan tidak mudah, tapi bisa ya. Bagaimana kita melatih diri kita. Kita sholat isya jam berapa? Ya? Jam 5 menit lagi. Berarti saya sudah 1 menit lagi biar tanya jawab. Tanya jawab biasanya. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita pribadi, mumpung kita di dalam bulan Sya'ban ya. Bagaimana upgrading tersebut? Tanamkan nilai kekhusyuan ya. Kita latih sedikit kita sholat secara khusyuk atau baca Al-Quran ya. Atau mungkin di rumah kita sholat tahajud, kita nangis kejar di hadapan Allah. Ya Allah, dosa saya begini ya. Ya Allah, saya masalah ini. Saksikanlah air mata yang jatuh yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri kekhusyuan ya. Saya katakan air mata tandanya. Bagaimana ciri kita khusyuk, Ustaz? Apakah dia sholatnya setengah jam 2 rakaat? Ya itu enggak ada, bukan itu ya. Bisa boleh saja gitu kan. Tapi rata-rata ulama mengatakan air mata. Ya. Karena air mata itu menandakan apa? Hati yang lunak ya. Hatinya sensitif ya. Kalau orang cengeng itu kan berarti kan hatinya tuh lemah ya. Nah, seorang Umar bin Khattab cengengnya ke siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cengengnya di hadapan petugas pajak. Tugas pajak ya, SPT tahunan dan lain-lainnya. Tapi jadikanlah kita sensitif, menangis terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat tahajud, kita merenung di pojok kamar kita di rumah ya. Kita bayangkan dosa-dosa kita. Kita bayangkan bagaimana saya masuk neraka atau masuk surga ya Allah ya. Kita bayangkan bagaimana kita meninggal, itu pintu kita mendapatkan kekhusyuan ya. Dalam sholat, dalam baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita, mengarahkan kita agar mendapatkan derajat khusyuk di sini sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Dan yang kedua, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di jamaah di dalam majelis ini, Allah kumpulkan kita pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, jazakumullah khairan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.